warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan diskusi kami mengenai hakikat matematika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama ada Eka Ameliana dengan NIM 202035009. Yang kedua ada Sadina Auradisa dengan NIM 200350313. Yang ketiga ada Kartika Sofia Indriani dengan NIM 200035014. Untuk pembahasan yang pertama mengenai objek matematika. Menurut Klein, pada tahun 1985, konsep dasar dari cabang matematika elementer adalah abstraksi dari pengalaman-pengalaman. Menurut Leiger, pada tahun 1953, abstraksi dalam matematika ialah sebagai berikut. Menurut Davis, pada tahun 1981, abstraksi dalam matematika berdasarkan dalam ilustrasi dan pengalaman empiris. Menurut Hadi Suyitno, pada tahun 1981, model matematika adalah ungkapan suatu masalah yang disajikan dengan bahasa matematika. Menurut Daviot, pada tahun 1990, abstraksi ialah proses pemisahan kualitas yang dimiliki oleh sejumlah objek atau situasi dari kualitas yang lain. Menurut Serpaka, pada tahun 1991, proses pelepasan atau penghilangan ciri-ciri tertentu dari suatu objek. Menurut Aristoteles, pada tahun 2011, abstraksi merupakan penghilangan pengambilan dari kualitas dari pengalaman. Selain melalui proses abstraksi, objek matematika juga dibangun melalui idealisasi dan generalisasi. Generalisasi dalam matematika yang memberikan makna sampai dengan abstraksi. Ada juga yang memberi makna mengandung pengertian secara empiris maupun matematis dari memperluas konsep atau proses penemuan dalam matematika. Dimaknai juga sebagai produk. Produk generalisasi adalah pernyataan dalam matematika berupa teorema. Konsep adalah produk dari suatu abstraksi, dan teorema adalah produk dari generalisasi. Berikutnya, konsep dalam matematika. Konsep merupakan hasil bentuk abstraksi yang diungkapkan dalam bentuk definisi matematika. Salah satu komponen utama matematika dan pemegang peran sangat penting dalam matematika. Fungsi dalam matematika, konsep berfungsi membantu untuk memahami sesuatu. Konsep ada objek pertama, konsep dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek yang sesuai dengan konsep. Yang kedua adalah objek yang tidak sesuai dengan konsep. Pada konsep mengenai objek yang berikutnya, yaitu objek yang memenuhi atribut. Dan berikutnya, objek yang tidak memenuhi atribut. Wistekits, pada tahun 1978. The limit of empirical in concept formulation for the concept is developed in abstract form. Suatu konsep matematika dalam dibangun dari fakta empiris dengan proses abstraksi. For a mathematic functional is the dependence of a current following of dalam matematika, konsep dapat ditentukan oleh suatu komposisi yang merupakan dasar suatu penelitian atau pengamatan. Penggunaan konsep. Konsep matematika digunakan untuk membandingkan objek-objek sehingga orang dapat mengelompokkan konsep atas dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang sesuai atau memenuhi atribut. Yang kedua, konsep yang tidak sesuai. Pada 1951, definisi berperan sebagai aturan penjemaah dari suatu bahasa ke bahasa lain dan di dalamnya memuat suatu konsep. Definisi sendiri merupakan suatu aturan yang kebenarannya aturan ini didasarkan atas kesepakatan. Karena definisi merupakan hasil kesepakatan, maka kesepakatan dalam definisi adalah kesepakatan yang bermakna. Kesepakatan yang bermakna, pengertian dari kesepakatan bermakna, kesepakatan makna bukan diperoleh dari secara semata-mata atau asal-asalan. Hadi Suyitno pada tahun 2008, konsep merupakan unsur sistem matematika yang mengkomunikasikan pengertian dan penjelasan suatu dan pula merupakan suatu metode bersifat abstrak. Selanjutnya yaitu simbol dalam matematika. Menurut Sumaryono 1993, manusia adalah makhluk yang menggunakan simbol. Adapun kelebihan dari simbol yaitu cermat, singkat, efisien, dan tidak bermakna ganda. Simbol memuat 1000 gambar, sedangkan satu gambar memuat 1.000.000 kata,
dan satu kata memuat banyak makna. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah kata merupakan tanda atau simbol yang merujuk sesuatu yang ada pada sesuatu tertentu. Adapun cara memberi simbol atau tanda, yang pertama dengan secara manual, melalui kesepakatan dan lain sebagainya. Menurut Bridge 1991, simbol matematika tidak mempunyai makna dan simbol-simbol matematika tidak mewakili hal-hal yang merupakan maknanya. Sedangkan menurut Timoshko 1986, matematika merupakan sebuah bahasa simbol yang menyatakan suatu masalah atau suatu situasi dalam pemecahannya. Adapun peranan simbol dalam formula atau pernyataan dalam bidang logika, terlebih dalam logika modern maupun dalam matematika, sangat penting dan mendasar. Penggunaan simbol yang tanpa makna menjadi ciri akan keunggulan simbolisasi dalam matematika dan logika. Selanjutnya yaitu aksioma. Menurut Hudojo 1980, aksioma adalah salah satu unsur dalam suatu sistem matematika yang merupakan asumsi dasar tertentu dan merupakan pernyataan hubungan dasar di antara unsur-unsur pokok di dalam suatu sistem. Sedangkan menurut Wittgenstein, aksioma adalah pernyataan yang kebenarannya tidak menuntut bukti atau self-evident truth atau benar dengan sendirinya. Aksioma ditetapkan untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus melihat realisasinya. Disusun bukan untuk mengekspresikan pengalaman, namun untuk mengekspresikan ketidakmungkinan dalam membayangkan sesuatu yang berbeda. Aksioma menurut Wittgenstein terdiri dari undefined term dan relasi antar unsur-unsur. Sedangkan aksioma menurut Suharto terdiri dari undefined element dan relasi di antaranya. Tidak setiap pernyataan yang dianggap benar atau terbukti sendiri adalah suatu aksioma. Suatu pernyataan dapat ditetapkan sebagai aksioma apabila dapat digunakan untuk tujuan tertentu tanpa harus melihat realisasinya. Aksioma yang telah ditetapkan dalam suatu sistem matematika menentukan struktur matematika. Dengan demikian, aksioma-aksioma merupakan dasar dalam membangun matematika. Menurut Suharto 1997, konsep epistemologi matematika menurut Wittgenstein adalah teori Euclid yang meletakkan aksioma dua puncak dan merupakan self-evident truth. Selanjutnya yaitu tata permainan bahasa. Konsep tata permainan bahasa atau language game oleh Wittgenstein dikenal dalam philosophical investigation melalui uraian tentang komunikasi antara tukang bangunan dan sang asisten atau laden. Menurut Wittgenstein pada tahun 1953, selain bahasa primitif, suatu keutuhan bahasa yang terdiri atas bahasa dan kegiatan di mana keduanya berada dalam satu jalinan juga merupakan suatu permainan bahasa. Sedangkan menurut Hadi Suyitno 2008, permainan bahasa merupakan bahasa yang utuh yang memuat bahasa dan kegiatan yang saling menjalin. Istilah permainan bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu permainan bahasa merujuk kepada model primitif dari bahasa. Yang kedua yaitu pendukung bahasa praktik yang cocok bagi anak untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu suatu bahasa yang utuh seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Menurut Kailan 2004, bahasa dalam kehidupan manusia tidak dapat digunakan secara pasti dan terbatas, melainkan digunakan manusia dalam suatu kehidupan yang bersifat kompleks. Sedangkan menurut Hadi Suyitno, contoh kalimat dalam tata permainan bahasa matematika yaitu yang pertama kalimat menyusun model matematika. Selain itu ada kalimat menentukan suku-suku dalam suatu deret, menentukan akar suatu persamaan kuadrat,
Menentukan akar kuadrat suatu bilangan positif. Konsep matematika bahasa didasarkan atas dua analogi. Yang pertama yaitu aturan suatu bahasa seperti tata bahasa atau grammar adalah analog dengan aturan suatu permainan. Memberikan makna pada sesuatu, bahasa adalah analog untuk membuat sebuah permainan. Yang kedua yaitu analogi antara bahasa dan permainan yang memberi fakta hanya dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Manusialah suatu kata yang mempunyai makna. Selanjutnya, menurut Wittgenstein pada 1978, hakikat matematika terdiri atas teknik-teknik yang berbeda dalam kalkulasi, bukan kumpulan dari proporsi-proporsi yang benar. Hubungan proporsi matematika dengan bukti seperti permukaan tubuh itu sendiri, proporsi matematika menjadi bagian dari sistem bukti matematika dengan aturan yang mengatur penggunaan proporsi dalam bukti. Sebagaimana kalimat bahasa alami yang memiliki makna permainan bahasa ketika digunakan. Hubungan yang erat antara bukti matematika dan proporsi matematika menggambarkan aspek penting dalam permainan bahasa yang disebut matematika. Ciri khas matematika sebagai permainan bahasa adalah eratnya hubungan antara bukti matematika dan proporsi matematikanya. Selanjutnya adalah ada 6 bukti dalam matematika menurut Hertz 1997. Terdapat makna praktisi dan makna teoritis. Bukti yang pertama adalah bukti dan kepastian matematis. Bukti yang kedua adalah bukti dan proposisi. Bukti yang ketiga adalah bukti dan konsep. Bukti yang keempat adalah bukti dan aturan. Bukti yang kelima adalah bukti dengan reduction ad absurdum. Bukti yang keenam adalah bukti dan eksperimen. Selanjutnya kita akan menjelaskan bukti yang pertama, bukti dan kepastian matematis. Suatu sistem matematika mengandung unsur-unsur yang berupa kalimat-kalimat atau proposisi yang memuat kalimat-kalimat atau proposisi yang memuat konsep. Konsep dituangkan dalam bentuk definisi, aksioma, dan teorema. Yang pertama adalah teorema. Dalam matematika, merupakan pernyataan matematis yang bersifat umum dengan jangkauan cukup luas. Teorema juga merupakan hasil dari struktur matematika berdasarkan aksioma-aksioma yang telah ditetapkan. Perbedaan antara aksioma dan teorema. Aksioma merupakan ungkapan kebenaran matematika tanpa menuntut bukti, sedangkan teorema merupakan ungkapan kebenaran yang menuntut bukti. Bukti yang dimaksud dari aksioma dan teorema adalah esentitas matematika yang tidak dapat digantikan dengan yang lain. Peran bukti dalam matematika dapat dipandang sebagai batu uji bagi pernyataan matematika dan penjaminan kebenaran suatu pernyataan. Bukti dalam matematika harus bersifat jelas, logis, mudah dilihat serta dapat ditulis kembali sehingga bukti membawa kepada kepastian matematis. Bukti berperan juga sebagai pemandu atau pembawa pengalaman-pengalaman ke dalam saluran-saluran yang jelas dalam suatu sistem matematika. Bukti yang kedua adalah bukti dan proposisi. Menurut Wittgenstein, hakikat matematika terdiri atas teknik-teknik berbeda dari kalkulasi dari suatu tubuh dari proposisi-proposisi yang benar. Menurut Gavett 1978, proposisi matematika adalah selalu apa-apa oleh bukti dibuktikan. Wittgenstein 1978, bukti memberi proposisi suatu tatanan, yaitu dengan bukti-bukti mengatur proposisi. Bukti dan proposisi terorganisir dalam suatu sistem matematika.
Bukti matematik dalam suatu proposisi berupa serangkaian proposisi yang dihubungkan dengan pengertian, aksioma, aturan, atau proposisi yang telah dibuktikan dengan hukum-hukum penarikan yang bersifat logis. Bukti yang ketiga adalah bukti dan konsep. Adanya hubungan antara bukti dan konsep matematika menyenangkan berkembangnya sistem matematika. Langkah-langkah pembuktian adalah juga suatu konsep, sebab suatu bukti memungkinkan orang untuk membentuk suatu pengesahan baru. Menurut Hardy Suyitno 1978, karena bukti menegaskan kebenaran suatu pernyataan matematika dan juga menghasilkan konsep-konsep baru, maka bukti dalam matematika mendukung pengembangan sistem matematika dan setiap bukti dari suatu proposisi yang sudah dibuktikan merupakan suatu sumbangan kepada matematika. Bukti yang keempat adalah bukti dan aturan. Penggunaan teorema yang telah dibuktikan dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melakukan langkah-langkah kecil yang setiap langkah memerlukan justifikasi. Bukti yang kelima adalah bukti dengan reduction ad absurdum. Reduction ad absurdum atau bukti kebenaran adalah suatu cara pembuktian dengan cara tak langsung. Menurut Rosser 1953, prinsip logika yang digunakan dalam reduction ad absurdum adalah hukum kontradiksi. Kontradiksi yang muncul dapat berupa suatu kalimat yang berbentuk seperti pi dan ingkaran ki, atau suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan matematika yang sudah dijamin kebenarannya, atau suatu pernyataan matematika yang sudah jelas salah. Bukti yang keenam adalah bukti dan eksperimen. Hubungan erat antara bukti matematika dan proposisi matematika menggambarkan suatu aspek penting dari tata permainan bahasa yang kita sebut matematika. Menurut Wittgenstein, bukti dalam matematika bukan suatu eksperimen, tetapi merupakan praktik di mana kita meletakkan aturan gramatika untuk mendeskripsikan tata permainan bahasa. Matematika memuat aturan yang harus ditaati. Peran proposisi matematika dalam tata permainan bahasa matematika menjadi tumpuan matematika. Bukti matematika membentuk suatu relasi internal dalam matematika yang dapat menghilangkan keraguan terhadap proposisi-proposisi matematika. Perbedaan antara konsep bukti dan eksperimen menunjukkan bahwa matematika memiliki suatu ciri penting, bahwa matematika adalah pengetahuan yang tidak sejenis dengan pengetahuan alam. Beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.